Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan untuk soal-soal UTBK nih. Nah, ini cocok banget buat kalian yang udah mau mengikuti tes SBMPTN ya. Yuk langsung aja kita ikutin videonya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video pembahasan soal-soal yang lain. Oke, kita langsung aja nih ke soal yang pertama ya. 8 orang A, B, C, D, E, F, G, H sedang belajar bersama dengan menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan. E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Nah, selanjutnya C duduk berseberangan dengan A dan F, D duduk di ujung meja tepat di hadapan E, H duduk tepat di sebelah B. Nah, pertanyaannya, jika G dan H tepat berhadapan, yang duduk di sebelah D adalah titik. Oke, jadi di sini ada sebuah meja dan nanti ada kursi-kursi yang berhadapan. Bisa kita buat seperti ini ya. Berarti total ada 8 kursi. Nah, kalau ada soal seperti ini kita ambil petunjuk yang udah pasti-pasti dulu. Yang pertama adalah si E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Nah, berarti kalau sisi yang sama bisa jadi mereka di atas atau di bawah. Itu terserah kalian mau pilih yang mana. Nah, di sini aku ambil yang atas saja. Berarti ini ada E dan juga G. Ini juga sebenarnya bebas kok, kalau kalian mau taruh G di sini, E di sini juga nggak masalah. Nah, selanjutnya yang udah pasti adalah yang D nih. Karena kalau C, A, F ini kan belum ada ya C, A, F di sini, maka kita ambil D karena si D ini duduk di ujung meja tepat di hadapan E. Berarti si D di depan E. Nah, D-nya ada di sini. Oke, terus kita ada clue-nya apa lagi nih? Yang udah tepat adalah jika G dan H berhadapan. Oke, G dan H berhadapan berarti H-nya ada di sini. Tepat berhadapan. Nah, ini tadi kan yang ditanya D-nya ya. Oke, berarti yang pertama si GH berhadapan udah kita pakai. Terus EG pada sisi yang sama juga kita udah pakai. Terus yang ini H duduk tepat di sebelah B. Nah, H ada di sebelah B berarti B di sini. Oke, ini udah kita pakai ya, H di sebelah B. Terus D di ujung meja di hadapan E. Berarti sisanya adalah C duduk berseberangan dengan A dan F. Nah, berarti satu-satunya kemungkinan adalah C di sini. Nah, di sini ada A, ada F. Nah, maka jawabannya yang duduk di sebelah D adalah si C. Maka jawabannya pilihan yang C. Oke, kita next ya ke soal yang berikutnya. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Puri suka belajar menari. Setiap minggu ia mengikuti kegiatan kesenian di pusat kebudayaan. Adik Puri setiap minggu mengikuti kegiatan kesenian tetapi tidak suka menari. Simpulan yang paling tepat adalah titik. Oke, di sini kita bisa nyoba semua pilihan jawaban. Nah, yang pertama di sini dikatakan bahwa Puri dan adiknya mengikuti kegiatan kesenian setiap minggu di pusat kebudayaan. Oke, mungkin di sini memang disebutkan adik Puri setiap minggu mengikuti kegiatan kesenian, tapi tidak dikatakan bahwa si adik Puri ini mengikutinya di pusat kebudayaan. Berarti A ini kurang tepat ya. Maka yang A ini kita silang. Oke, selanjutnya yang B, Puri dan adiknya mengikuti kegiatan kesenian di pusat kebudayaan. Ini juga tadi tidak disebutkan bahwa mengikutinya si adik Puri di pusat kebudayaan. Ini juga kita silang. Nah, selanjutnya yang C, Puri dan adiknya belajar menari di pusat kebudayaan setiap minggu. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena tadi disebutkannya adik Puri setiap minggu mengikuti kegiatan kesenian tetapi tidak suka belajar menari. Maka si adik Puri ini dia bukan bukan mengikuti kegiatan kesenian yang berupa menari. Berarti yang ini salah. Nah, terus
Yang D, Puri dan adiknya mengikuti kegiatan kesenian setiap minggu. Nah, apakah ini benar? Benar, karena tadi dikatakan setiap minggu si Puri ini ikut kegiatan kesenian di pusat kebudayaan. Nah, si adik Puri setiap minggu mengikuti kegiatan kesenian, berarti dua-duanya mengikuti kegiatan kesenian. Maka jawabannya yang D. Sorry, yang D ya, ini kita gini aja deh. Oke, nah ini yang E jelas-jelas salah nih. Puri dan adiknya belajar menari di pusat kebudayaan. Padahal tadi si adik Puri itu nggak suka belajar menari. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Oke, untuk soal yang ketiga ini soalnya adalah pola bilangan dan ini sebenarnya cukup mudah. Nah, ini bisa kita tulis lagi di sini ada 1, 3, 5, 4, 12, 14, 13, 39, 41. Nah, ini kalau kita lihat di sini 1 ke 3 itu berarti dikali 3, 3 ke 5 itu ditambah 2, 5 ke 4 itu dikurang 1. Nah, selanjutnya 4 ke 12 itu dia dikali 3 lagi. Nah, terus 12 ke 14 berarti tambah 2, maka 14 ke 13 itu kurang 1. Nah, di sini kita udah lihat polanya ya. Polanya udah sangat-sangat tertata. Di sini ada kali 3 plus 2 min 1 kali 3 plus 2 min 1, maka otomatis di sini kali 3 plus 2 min 1. Nah, apakah benar? Kita bisa cek lagi. 13 kali 3 39, benar. 39 tambah 2 41, ini juga benar. Maka yang terakhir 41 dikurangi 1, jawabannya 40. Maka yang kita pilih adalah yang A, yaitu 40. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Nah, soal yang selanjutnya ini ada perkalian bilangan. Nah, ini cukup banyak ya pilihannya, dan kalau ada soal seperti ini, kalian sebenarnya nggak perlu menghitung secara terperinci. Kalian tinggal memecah belah aja, kira-kira bilangannya itu menjadi seperti apa, nanti sama atau enggak tinggal kita cocokin. Oke, yang pertama untuk soalnya kita bawa ke sini, berarti 6 kali, nah 3 pangkat 4, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, kita cari yang menuju seperti ini. Oke, ini seperti ini ya. Nah, ini 6-nya bisa kita pecah, tapi kalau misal nggak mau dipecah juga nggak apa-apa. Oke, yang pilihan yang A, itu 36 kali 3 kali 3. Nah, kalau kita pecah itu 36 itu kan 6 kali 6 ya. Berarti 6 kali 6 kali 3 kali 3. Itu bisa kita pecah lagi. 6 kali 3 kali 2 kali 3 kali 3. Maka otomatis dia tidak sama dengan soalnya karena di sini ada 2. Padahal harusnya di sini adalah angka 3. Yang A ini salah. Nah, selanjutnya yang B itu 24 kali 6 kali 3. Ini bisa kita pecah jadi 6 kali 4 kali 3 kali 2 kali 3. Oke, di sini ada unsur yang sama ya, 3, 3, 6. Tapi di sini ada 4 dan 2. Padahal harusnya 3 sama 3. Karena 3 kali 3 9, tapi di sini 4 kali 2 8. Maka yang B juga bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat. Nah, selanjutnya yang C nih, 18 kali 9 kali 3. Ini kalau kita pecah jadi 6 kali 3 kali 9-nya kita pecah 3 kali 3 kali yang terakhir 3. Nah, ternyata kalau kita cocokin yang C ini pola pembentuknya ternyata angka-angkanya sama. 6 kali 3 3 3 3 juga. Maka jawabannya pilihan yang C. Nah, otomatis di sini D dan E ini nggak usah kalian hitung lagi. Tapi kalau misal mau memastikan itu juga nggak apa-apa. Oke, kita next ya ke soal yang berikutnya. Nah, kita next nih soal berikutnya. Ini ada 2 pertanyaan ya. Pernyataan. Pernyataan yang pertama, banyak orang mengunjungi pasar baru yang memberi diskon. Terus yang pernyataan kedua, banyak pedagang di pasar baru yang barangnya habis terjual. Nah, pertanyaannya, manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan di antara kedua pernyataan? Nah,
Ini kalau kita lihat kan yang satu ini banyak orang yang mengunjungi pasar baru yang memberikan diskon. Jadi di pasar baru ini ternyata banyak ngasih diskon nih. Nah yang kedua, banyak pedagang di pasar baru yang barangnya habis terjual. Jadi bisa kita katakan bahwa karena banyak yang memberikan diskon di pasar baru, maka si pedagang di pasar baru ini kehabisan barang. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa nomor 1 ini adalah penyebab dan nomor 2 adalah akibat. Maka jawabannya adalah pilihan yang A. Nah ini bisa kita cross check juga ya. Yang B ini pernyataan 2 penyebab, nomor 1 akibat. Nah ini nggak mungkin nih, masa barangnya udah habis terjual terus baru dikatakan si pasar baru ini banyak ngasih diskon. Ini salah. Terus yang nomor 1, 2 nih penyebab, ini juga dia nggak bisa kita katakan juga sebagai penyebab ya, karena kalau banyak pedagang di pasar baru yang barangnya habis terjual itu kan pasti karena sesuatu, maka dia kita sebut dengan akibat. Nah ini yang nomor 1, 2 juga belum bisa kita katakan benar ya, karena yang ini kan banyak orang mengunjungi pasar baru yang memberikan diskon. Jadi ini bukan suatu akibat sih, tapi ini penyebab dari suatu yang nanti akan terjadi ketika sudah diberikan diskon itu nanti akan jadi seperti apa. Nah, terus yang E ini pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Nah ini juga nggak jelas ya penyebabnya apa sih kira-kira yang bisa menimbulkan si pernyataan 1 dan 2 ini secara bersamaan. Gitu teman-teman. Nah teman-teman semua, itu tadi pembahasan soal-soal UTBK yang bisa kalian pakai buat latihan nih, buat pemanasan untuk UTBK nanti. Semoga udah paham langsung ya. Dan buat kalian yang mungkin masih ada pertanyaan atau bingung atau mungkin request soal, boleh langsung ninggalin komentar di kolom komen. Dan buat kalian yang ngerasa kebantu banget dengan adanya video pembahasan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar bisa belajar bareng. Yuk semuanya tetap semangat ya, jangan lupa tetap belajar dan berdoa. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.